Bagian 3. Apakah Al-Quran terpelihara? Jadi, kenyataannya, berapa banyak versi Al-Quran yang diterbitkan dalam Islam saat ini? Apakah versi Al-Quran itu kulon, susi, hafs, warsh, doori, atau yang lainnya? Dari lebih 30 versi Al-Quran yang diterbitkan saat ini, semuanya berisi ayat-ayat setan yang ditemukan dalam surah 22 Al-Hajj ayat 52, dan ditegaskan oleh surah 53 An-Najm ayat 19-22. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ. Beberapa muslim mengklaim bahwa 30 lebih qiraat ini sama saja, dan diduga merupakan perbedaan dialek Arab. Apakah mereka sudah kehilangan akal sehatnya? Apakah 31 bacaan, atau qiraat, yang berbeda ini, semua hadir bersama dalam apa yang disebut induk kitab, secara bersamaan dengan semua kosakata, konstruksi tata bahasa, dan makna yang berbeda-beda, yang saling bertentangan dan berbeda-beda? Atau dalam loh surgawi, Al-Lauh Al-Mahfuz? Atau apakah ada 31 lebih umul kitab, atau ibu segala kitab di sebelah singgasana Allah? Quran 13 ayat 39, 43 ayat 4, Hadits Sahih Bukhari, volume 4, buku 54, nomor 414. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Kembali ke ayat-ayat setan. Ini bukan hanya sebuah buku yang ditulis oleh Salman Rushdie, mantan muslim pada tahun 1980-an. Namun, faktanya ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat aktual dan nyata yang ditemukan dalam Al-Quran, Sunnah, dan catatan sejarah Islam. Dan menjadi dasar bagi buku Rushdie, ayat-ayat setan. Ayat-ayat ini juga dicatat bersama dengan penyimpangan yang diakibatkan oleh pengaruh setan yang didokumentasikan oleh para cendekiawan dan sejarawan Islam, yaitu dalam catatan sejarah Sunni Ortodoks yang diterima, dan kronik sejarah Islam yang terkenal, oleh Al-Tabari, Qurtubi, Ibnu Kathir, Ibnu Haldun, dan lain-lain. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ayat Al-Quran di atas menunjukkan bahwa setan berhasil merusak Al-Quran dengan campur tangan, dan memasukkan ayat-ayat setan dan kata-kata setan ke dalam wahyu Muhammad. Bahkan ketika malaikat Jibril, atau Tuhan, mengungkapkan ayat-ayat tersebut kepada Muhammad, sehingga merusak wahyu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa wahyu Al-Quran memang benar-benar berasal dari setan, dan dirusak oleh kekuatan gelap. Meskipun wahyu-wahyu tersebut dianggap, dihapuskan atau dibatalkan oleh Tuhan, untuk membersihkan wahyu-wahyu Al-Quran dari isi-isi jahat yang merusak, yang berhasil dimasukkan oleh setan, ke dalam pikiran dan mulut Muhammad. Ayat Al-Quran yang sebenarnya dikorupsi itu, terdapat pada surah 53 An-Najm, ayat 19-22.
dan ini disisipkan lebih lanjut oleh orang-orang. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. Hal di atas ditegaskan dalam biografi resmi Muhammad, karya Ibnu Ishaq. Ayat-ayat setan yang sebenarnya dalam Al-Quran, sebagaimana dicatat dalam sumber-sumber sejarah Islam adalah, Maka apakah patut kamu menganggap berhala Alat dan Al-Uzza dan Manat, yang ketiga yang paling kemudian, sebagai anak perempuan Allah? Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang timpang. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. setan telah memasukkan ke dalam wahyu Allah. Inilah Garanik, bangau agung, yang syafaat dan doanya dikabulkan. Setelah ayat 19 hingga ayat 20, menurut Ibnu Ishaq dan 5 sahabat Muhammad, yaitu Ibnu Humayyad, Salamah, Muhammad bin Ishaq, Yazid bin Ziyad al-Madani, dan Muhammad bin Ka'b al-Qurazi. Al-Tabari, salah satu komentator dan sejarawan Islam terbesar, mencatat peristiwa korupsi ini sebagai setan memberikan wahyu palsu pada lidah Nabi Muhammad. Dalam bukunya, The History of Al-Tabari, State University of New York Press, Sunni, Albani 1988, volume 6, halaman 107-112. Jadi jelas sekali, ada korupsi yang merajalela di dalam Al-Quran. Jika ada ayat yang dikorupsi seperti pada surah 53 ayat 19 dan 20, maka ada ayat lain yang juga dikorupsi serupa. Ulama Sunni terkenal, Ibnu Khaldun, mengomentari ketidakmampuan para juru tulis Arab. Oleh karena itu, tulisan Arab pada masa awal Islam tidak memiliki kualitas terbaik dan akurasi serta kesempurnaan terbaik. Bahkan kualitasnya juga tidak bisa dikategorikan normal. Karena orang-orang Arab memiliki karakteristik gurun pasir yang buas, dan tidak akrab dengan kerajinan tangan. Seseorang dapat membandingkan apa yang terjadi dengan ortografi Al-Quran karena situasi ini. Orang-orang di sekitar Muhammad, menulis Al-Quran dalam aksara mereka sendiri yang tidak memiliki kualitas yang baik dan mapan. Kebanyakan surat-surat tersebut, bertentangan dengan ortografi yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang menulis. Faktanya, bahwa orang-orang di sekitar Muhammad kurang dalam menulis. Mukadimah, Ibnu Khaldun, Jilid 2, halaman 382. Jadi, jika ada satu saja Al-Quran yang dikorupsi seperti di atas, ayat-ayat Al-Quran apalagi yang juga dikorupsi? Oleh karena itu, bahkan sejarah Islam mencatat dan membuktikan adanya kerusakan pada Al-Quran, yang menjadikannya tidak dapat diandalkan, dan tidak dapat dipercaya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Apakah mengherankan, jika saat ini ditemukan 31 Al-Quran resmi yang berbeda? Sahabatku, solusi atas permasalahan Al-Quran sudah ditemukan 700 tahun sebelum turunnya dan diproduksinya Al-Quran. Yesus Kristus telah menyebut dirinya sebagai kebenaran,
dan sebagai wahyu Tuhan dan firman-Nya, 700 tahun sebelum Al-Quran datang. Dia berkata, "Akulah jalan, dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Tak seorang pun telah melihat Bapa, kecuali Dia yang berasal dari Elohim, Dialah yang telah melihat Bapa. Yohanes 6 ayat 46. Dia yang telah melihat Aku, yaitu Yesus Kristus, telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut Aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang kehidupan." Yohanes 8 ayat 12. Sahabat muslimku, apakah Anda benar-benar mencari petunjuk dari Yang Maha Kuasa? Maka pandanglah Sang Terang Dunia, Yesus Kristus, yang sudah datang ke dalam dunia untuk membawa terang kehidupan sejati bagi umat manusia. Di dalam Dia dan terangnya, tidak ada kegelapan, kebingungan, atau distorsi wahyu apapun. Hanya ada satu kebenaran, dan satu jalan kembali kepada Tuhan dan kehidupan kekal di surga. Datanglah kepada Yesus Kristus, wahyu Tuhan yang sejati, dan kebenarannya untuk keselamatan Anda. Jika engkau tersesat dan tidak yakin, pintu mana yang harus dimasuki? Dia berfirman, "Akulah pintunya." Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Jika engkau sakit, lapar dan haus secara rohani, Dia berkata kepadamu, "Akulah roti hidup, dan Aku akan memberimu air hidup, untuk memuaskan jiwamu yang kering." Yohanes 4 ayat 14 dan Yohanes 7 ayat 38. Jika engkau merasa mati secara rohani, dan membutuhkan kehidupan, maka peluklah Yesus Kristus sebagai penyelamatmu dan Tuhan, karena Dia telah berfirman, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapapun yang percaya kepadaku, meskipun dia sudah mati, namun dia akan hidup." Jangan takut mati lagi seperti kebanyakan muslim lainnya. Peluklah Yesus, dan berilah diri Anda untuk diselamatkan hari ini. Yesus Kristus sendiri adalah satu-satunya harapan, dan jawaban Anda. Ya Tuhan semesta alam, Aku mengakui kebutuhanku akan Juru Selamat, yaitu Yesus. Hingga saat ini, masih ada ketidakpastian mengenai firman Tuhan mana yang benar. Ada yang mengatakan bahwa kebenaran ada pada perkataan-Mu yang turun dari surga. Namun ada terlalu banyak versi, kontradiksi dan variasi di dalamnya, sehingga bahkan para ulama dan imam terpelajar pun tidak yakin. Tetapi hanya ada Dia yang menyatakan lebih dari 2000 tahun yang lalu, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat kembali kepada Tuhan kecuali melalui Aku, yaitu Yesus Kristus. Dia sendirilah penyelamatku, Juru Selamatku dan Tuanku. Aku menyambut Dia sebagai Tuhanku dan penebusku hari ini. Kumohon, ampunilah dosa-dosaku melalui karya dan pengorbanan Yesus yang besar. Terima kasih karena telah menerima aku kembali ke kerajaan-Mu, sebagai anak dan ciptaan terkasih. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Please do not hesitate to contact us for any further help and information. Our email address is info@btm-int.org. Please subscribe and follow. Thank you very much for watching.